dinamo starter sudah kita lepas, bautnya ada 2 yang 14 mm. Jadi diletaknya di sini. Panas, coy. Salam topi miring, Toyota Avanza. Jadi kendalanya ini ketika di starter nggak mau. Ingat ada 2 penyebab ya, mobil nggak mau di starter dengan nggak mau nyala, itu 2 hal yang berbeda. Kalau mobil nggak mau di starter, ya ini kendalanya sedang dalam proses pelepasan dinamo starter. Kendalanya apa kalau dinamo starter yang kena? Ketika dikontak, kemudian di starter, itu hanya ada terdengar suara cetak. Kemudian lampu-lampu indikator di dashboard, itu tidak redup ketika di starter. Itu permasalahan ada di dinamo starter, seperti yang sedang dalam proses pengerjaan. Nah, kemudian kalau aki yang bermasalah ketika di starter, itu indikator dashboard yang ada di dashboard itu ketika di starter dia akan redup. Itu permasalahan ada di aki. Kita sudah coba jumper aki dengan alat ini, tetapi tidak menemukan hasil karena dinamo starter tetap nggak bisa bekerja, ya hanya cetak saja. Sementara indikator tidak redup. Nah, permasalahan fix analisa kita ada di dinamo starter. Nah, yang kedua, kalau mobil nggak mau nyala, di starter mau cekek panjang, nggak mau hidup, ada permasalahan di beberapa sensor, kemudian ada aliran bahan bakar atau udara tidak berjalan dengan baik. Jadi yang salah analisa, biar nggak salah obat. Yuk kita langsung ke Avanza. Mekanik kita Mr. Saryono sedang melakukan pelepasan dinamo starter. Untuk Avanza agak rumit karena harus nyopot intake manifold. Prosesnya bagaimana? Kameramen langsung ke sana. Kita akan cek kondisi dinamo starter. Jadi untuk Avanza sendiri letak dinamo starternya ada di sudut sebelah sana. Jadi untuk melakukan pelepasan dinamo, mungkin teman-teman dari bengkel spesialis dinamo agak enggan melepas itu. Jadi harus minta bantuan ke bengkel umum ya, bengkel teknik. Karena untuk melepas intake manifold itu perlu waktu dan juga perlu pemikiran ekstra. Letaknya ada di dalam sana dinamonya. Nanti kita akan bongkar tahapan-tahapannya seperti apa, perbaikan servisnya apa saja. Ini throttle body, jadi throttle body harus dilepas. Nanti sekalian akan dibersihkan ya throttle bodinya, kita kasih free layanan karena memang di luar servis ya. Tetapi kita melihat kondisinya seperti ini, mekanik gelisah nih, gatel ngelihat ini pasti akan dibersihkan. Nah, ini adalah bodi dari intake manifold. Jadi udara masuknya lewat sini melalui throttle body. Agak rumit kan? Awas bautnya cibok. Ini bentuk dari throttle body. Dan ini menghalangi untuk pelepasan dinamo starter. Sedangkan dinamo starternya ada di bawah sini. Ribet kan kalau Avanza kan? Sama ribet ketika harus melepas milik Honda, terutama CR-V. Jadi intake harus dilepas, kemudian nanti kabel-kabel sprocket yang menghalangi akan dilepas semua. Selanjutnya baru proses melepas dinamo starter. Gunakan kunci ukuran 14 mm. Jangan lupa aki yang kutub negatifnya harus dilepas ya. Dilepas seperti ini tutupnya biar terputus. Jadi ketika terjadi kabel yang tersentuh dengan kontak ground aman, tidak konsleting. Selanjutnya ini ada mur 12 mm dan soket ground, ini harus dilepas. Nanti baru body dinamonya. Jadi kita akan ambil video poin saja untuk menyingkat durasi. Nanti dinamo akan kita turunkan. 2, 3. Dinamo starter sudah kita lepas, bautnya ada 2 yang 14 mm. Jadi diletaknya di sini. Panas, coy. Nih, analisa kita dari permasalahan yang kita jelaskan di video pembuka tadi di dinamo starter. Nah, untuk melepas ini kita bekerja sama dengan bengkel spesialis dinamo starter. Jadi saya tahu sih yang bermasalah apa, tapi kita akan serahkan ini ke
spesialisasinya di sudut sebelah sana. Tapi karena orangnya agak aneh, dia nggak mau direkam. Dan jelas permasalahan ini hanya ada di penggantian brostel atau arang atau sikat karbonnya. Sehingga ketika itu tipis, dia mundur tetapi nggak maju dan tidak menyentuh dari rotor. Oke ya, kita akan servis ini dulu, nanti kita akan bayangkan melepas dan meresetnya kembali. Nah, ini adalah dinamo setelah kita lakukan servis, sudah lebih bersih dan sudah lebih baik ya. Ada grease di sana. Mr. Sar harus memasang ini kembali ke unit di sana setelah melakukan pengecekan dan penggantian beberapa part di bagian dalam. Sebagai bahan tambahan, admin juga informasikan bahwa mobil ini memiliki kendala di sistem pengereman. Jadi kalau direm tidak pakem, ambles, dan rem cenderung lebih dalam. Jadi nggak pakem dan itu nggak nyaman sekali, bahkan cenderung membahayakan ketika kita membutuhkan pengereman yang pas tetapi rem tidak berfungsi dengan baik. Kondisi itu adalah di mana master central rem sudah mengalami kropos bagian dalam. Ini sudah kita bongkar. Kita akan sepil, kita akan cek bagian apa saja yang bermasalah ketika rem mengalami permasalahan seperti dalam dan juga ambles. Ini biang keladinya. Jadi kita mengenal ini dengan sebutan master central rem atas. Kita lihat kondisi dalam itu sudah kropos seperti itu ya. Yang bagian dalam juga sudah parah. Nah, ini yang membuat pengereman menjadi tidak baik sehingga daya cengkram atau traksi jalan tidak sempurna bannya. Ini kita bisa lihat dari kondisi seal, ini sudah robek, jadi tipis sebelah. Ketika ditekan, minyak rem akan kembali ke tabung, tetapi dia tidak menekan piston yang ada di setiap roda. Ini yang atas, kemudian yang bagian bawah yang ini. Ini juga sudah mengalami tipis ya, robek, sehingga kalau ditekan dia ngelipet seperti ini. Ini kan sudah lama sekali, mungkin tidak pernah melakukan penggantian atau flashing minyak rem. Ini kendala ketika rem mengalami ambles atau dalam dan tidak pakem. Kemudian ini ISC atau idle speed control. Ini yang sering membuat di mobil RPM-nya tinggi, ngayun-ngayun, bahkan drop, bahkan mesin di lampu merah sering mati sendiri. Ini pengaruh dari kondisi sensor ISC ini tidak berjalan dengan baik. Biasanya dia kotor, mampet sehingga kinerjanya tidak maksimal. Karena ini mengukur udara masuk ya. Sehingga kalau dia bocor sedikit saja, udara akan tetap masuk melalui rongga yang ada dan itu membuat RPM menjadi tinggi dan tidak stabil. Nah, kita akan sepil juga penyebab lain dari mobil diesel tidak bisa di starter atau di starter panjang dan lama. Ini mobilnya mobil lama, mobil klasik. Nah, permasalahan setelah kita cek, dia masih menggunakan glow plug atau busi pemanas. Ini sudah kita tandain nomor 4, kemudian nomor 2. Ini nomor 1. Nah, yang hidup hanya ada di nomor 2. Jadi ini ketika di starter itu panjang, bahkan sampai tekor aki tidak bisa nyala. Kita sudah ganti keempat-empatnya ya. 1, 2, 3, 4. Untuk nomor 2 kita sekalian ganti satu set. Kita gunakan produk yang ini dan mobilnya yang ini. Ini sedang dalam diperbaiki karena juga ada kendala di sistem kelistrikan di glow plug. Tombolnya sudah kita buat relay di sini, glow plugnya atau busi pemanasnya kita hubungkan langsung dengan bagian di dalam dengan menggunakan tombol elektrik. Filter bahan bakar dua-duanya sudah kita ganti, termasuk dengan filter yang ada di pompa. Lihat mobilnya, ini mobil lama sekali, bahkan mungkin usianya lebih tua daripada usia saya sebagai teknisi yang mengerjakan. Kita sepil lagi untuk mobil Suzuki Swift. Ini kendalanya sudah kehabisan tenaga, tidak ada akselerasi, kemudian kecepatannya nggak ada. Jadi setelah kita cek, sudah kita ganti kampas kopling. Kampas kopling setnya kita cek sudah tipis ya, prosesnya sudah dalam editing video, nanti kita akan tayangkan juga untuk penggantian kampas kopling set Suzuki Swift. Kita akan sepil produk kampas kopling yang sudah kita ganti. Baik, kita sepil untuk kampas kopling Swift yang sudah kita ganti. Ini kondisinya sudah seperti ini. Ini sudah kehabisan sehingga ini yang membuat tenaganya tidak ada, sudah mentok. Kemudian untuk matahari ini kaku, biasanya pedalnya terasa kaku, keras ya. Dan ini bearing release. Jadi kita sudah ganti satu set untuk kampas kopling Suzuki Swift yang asli, genuine. Harganya
2,6 jutaan satu set. Ini yang asli ya. Jadi buat teman-teman pemilik mobil, pastikan perawatan mobil itu dijaga benar-benar, karena perawatan mobil kesehatannya itu bukan milik bengkel, bukan kebutuhan bengkel, tetapi kebutuhan dari mobil itu sendiri. Mulai dari penggantian minyak rem berkala setiap 20.000 atau 25.000 km ya untuk minyak rem. Kemudian oli mesin itu 5.000 km atau 6 bulan, oli matic, oli transmisi itu rata-rata sekitar 20.000 km harus diganti agar mesin, matic, kaki-kaki juga terjaga. Sehingga ketika kita melakukan berkendara, baik luar kota atau dalam kota itu nyaman, aman, jadi di jalan tidak was-was sehingga kita aman dan jauh dari mara bahaya, jauh dari accident, tidak ada kecelakaan. Itu ketika mobil kita sehat, perjalanan juga nyaman, enak ya. Seperti mobil-mobil ini sedang dalam proses perbaikan dan sebentar lagi akan selesai hari ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang Topi Miring tayangkan di video-video kita. Mudah-mudahan nanti besok kita akan terus melakukan penayangan di video-video terbaru tentunya dengan permasalahan-permasalahan mobil yang lain. Yuk, salam Topi Miring.